Oke, baik. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS. Jadi, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, untuk tugas UTS-nya ini atau penilaian untuk mid semester atau tengah semester hanya tugas untuk dari saya. Kalau rekan dosen dengan mata kuliah yang sama mungkin berbeda. Tapi kalau misalnya saya menilai kalian berdasarkan tugas yang masuk untuk UTS. Jadi, UTS ini tugasnya ini kelompok. Ini saya sudah susun kelompok ini ada 7 kelompok dan kalian saja yang menentukan kelompoknya, dari kelas yang menentukan kelompoknya. Saya mohon untuk penentuan kelompok ini mohon maaf, tapi kadang mahasiswa ada yang ada yang rajin, ada yang malas. Jadi tolong untuk kalau menyusun kelompok jangan katut yang rajin-rajin sih sendiri dan yang ya malas-malas atau apatis itu disatukan kelompok. Tolong jangan seperti itu. Jadi kelompoknya itu harus balance. Sepenuhnya saya kasih kewenangan dari kelas untuk menentukan kelompok. Dan waktu pengumpulan tugas ini 1 minggu. Saya upload ini hari Kamis. Video ini jadi Kamis depan batas pengumpulannya. Kamis depan tanggal berapa ya? Kamis depan tanggal 28. Jadi tanggal 28 hari Kamis minggu depan itu batas pengumpulan tugas. Kalau misalnya sudah bisa selesai besok lusa langsung kirim aja. Jangan tunggu-tunggu batas waktu baru mau kirim DP tugas. Oke. Ini untuk kalau misalnya ada tak lewat atau saya terlalu cepat dalam penyebutan judul-judul bisa di back lagi videonya. Jadi di sini saya susun kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang poin besar sini ada 6 topik besar. Tapi ada 1 topik yang harus dibagi karena materinya agak banyak. Oke, kita langsung saja. Yang kelompok 1 ini sebenarnya saya akan merangkum semua tugas-tugas kalian menjadi satu dengan judul besar yaitu penuntun penyusunan proposal penelitian keperawatan. Jadi kalian bisa dengan hasil tugas ini kalian bisa membaca-baca ini untuk menjadi referensi kalian dalam penyusunan proposal nanti. Semoga bisa berguna, bukan hanya sekedar dikumpul saja, tapi ini akan jadi referensi kalian atau pelajaran-pelajaran untuk kalau mau susun skripsi nanti. Jadi untuk kelompok 1 akan membahas mengenai bentuk latar belakang. Jadi bentuk latar belakang itu seperti apa? Terus cara membuat latar belakang. Kalau kita ketahui kalau bentuk latar belakang pada dasarnya itu kan piramida terbalik. Jadi dari umum dulu baru mengerucut ke bawah ke tempat penelitian. Jadi kalau misalnya piramida terbalik ini, yang paling atas itu mengenai data mengenai global atau evidence base mengenai global. Tengah-tengah itu data mengenai nasional. Terus mengerucut paling bawah itu data di tempat penelitian kalian. Kalian mendeskripsikan survei awal. Nah, terus ya. Jadi bentuk latar belakang dan cara membuat latar belakang. Tadi saya sekedar mungkin apa ya, gambaran mengenai latar belakang seperti itu. Nanti tolong bisa dilengkapi dengan lebih jelas. Dan untuk skema dalam laporan nanti atau makalah nanti harus ada referensi. Setiap paragraf itu harus ada referensi, harus ada footnote atau kutipan dari siapa buku. Jangan nggak ada atau cuman apa ya, nggak ada referensi sama sekali. Jadi itu bukan ilmiah. Kalau perkuliahan itu nggak bisa kalau misalnya nggak ada footnote. Wikipedia pun jangan pakai, Blogspot pun jangan pakai. Banyak sekarang buku di Google Book. Mohon maaf ini lagi keringat. Terus ya kelompok 1 ya, bentuk latar belakang dan cara membuat latar belakang. Ya. Terus kelompok 2, bagaimana memilih variabel penelitian
dan cara menentukan tempat penelitian. Bagaimana memilih variabel penelitian? Kalian sudah tahu kan variabel penelitian. Variabel itu ada X dan Y atau independen dan dependen. Ada juga yang bilang variabel bebas dan terikat. Jadi seperti dalam pertemuan sebelumnya mengenai variabel, kalian bisa mengambil dasar dari situ untuk bisa meneruskan tugas ini dengan topik bagaimana memilih variabel penelitian dan cara menentukan tempat penelitian. Jadi variabel penelitian ini berkaitan dengan tempat penelitian. Mungkin di tempat ini variabel ini bermasalah, di tempat A variabel ini bermasalah, tapi di tempat B variabel ini tidak bermasalah. Jadi harus ada dasar yang kuat mengapa tempat penelitian ini dipilih. Karena apa? Karena variabelnya ada problem di sini. Ada gap antara harapan dan ekspektasi, atau yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Misalnya cakupan ASI eksklusif harus 100%, misalnya di Puskesmas Minanga, tapi capaiannya hanya 80%, artinya ada problem. Tapi ternyata di Puskesmas Bahu juga sama. Tapi mungkin Anda bisa lihat mana cakupan yang lebih rendah, itu yang bisa lebih kuat untuk menjadikan tempat penelitian dan variabel yang cocok untuk tempat tersebut. Oke, jadi kelompok 2, bagaimana memilih variabel penelitian dan cara menentukan tempat penelitian. Terus kelompok 3, menentukan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi kalian mendeskripsikan penentuan atau menentukan tujuan umum dan tujuan khusus penelitian itu seperti apa. Dan manfaat penelitian. Jadi tujuan dan manfaat penelitian. Kalian deskripsikan itu, cari referensi-referensi. Sebenarnya bagaimana mau tentukan ini tujuan penelitian. Tujuan umum dan tujuan khusus. Terus apakah ini penelitian akan ada manfaat buat tempat penelitian, buat peneliti selanjutnya? Ya, itu tolong kalian gambarkan di situ dalam makalah kalian. Jangan lupa referensi. Terus kelompok 4 ya. Kelompok 4 kalian membahas mengenai guna dan fungsi landasan teori pada penelitian. Landasan teori ini biasanya ada di bab 2 dalam proposal. Di mana-mana pun, bukan hanya di keperawatan. Pada dasarnya setiap skripsi itu atau setiap proposal juga selalu ada landasan teori. Jadi teori-teori yang mendukung penelitian ini. Jadi mohon untuk bisa menjelaskan. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Ya mohon maaf. Tadi sampai di mana? Oke, landasan teori. Landasan teori ini adalah teori-teori yang mendukung judul Anda. Jadi tentunya di landasan teori ini ada membahas mengenai variabel X, ada yang membahas variabel Y, atau tersebut juga independen dan dependen, atau variabel bebas dan terikat. Jadi landasan teori ini akan membahas mengenai judul Anda. Begitu juga mengenai tempat dan juga penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Apa yang sama dengan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu yang ada di landasan teori di bab 2 dalam setiap skripsi. Terus dalam kelompok ini juga membahas fungsi dan tujuan kerangka konsep. Biasanya itu setelah landasan teori ada kerangka konsep. Itu kerangka konsep itu ada yang proposal yang memakai kerangka teori dan kerangka konsep, ada juga yang cuma memakai kerangka konsep. Kalau di kita itu hanya memakai kerangka konsep, kerangka teori tidak ada. Tapi landasannya itu dari kerangka teori, dari landasan teori. Kerangka konsep itu bisa dibuat karena ada teori-teori sebelumnya. Nah, untuk lebih jelas nanti kalian deskripsikan dalam tugas, kita akan bahasnya nanti. Jadi untuk kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, kelompok 4 itu akan membahas mengenai guna dan fungsi landasan teori pada penelitian. Guna dan fungsi landasan teori. Terus dan fungsi
dan tujuan kerangka konsep. Jadi kelompok 4 akan membahas, mohon maaf saya ulangi lagi untuk lebih jelas, guna dan fungsi, landasan teori, serta fungsi dan tujuan kerangka konsep. Oke. Terus kelompok 5. Nah, saya masuk dalam desain penelitian. Desain penelitian ini saya buat 2 kelompok. Yang sebenarnya cuma satu topik besar. Tapi karena topik ini besar, jadi banyak teorinya, jadi saya bagi 2. Ini desain penelitian. Yang kelompok 5 akan membahas mengenai desain penelitian cross-seksional atau nama lain juga potong lintang dan case control. Jadi kelompok 5 akan membahas mengenai desain potong lintang atau cross-seksional dan case control. Kalau di kita itu biasanya case control itu banyak melakukan penelitian. Orang yang melakukan desain cross-seksional itu banyak kalau di kami. Kalau case control jarang. Tapi ada juga yang meneliti dengan desain case control. Terus kelompok 6 akan membahas mengenai cohort. Cohort ini adalah ada beberapa yang akan menjadi kelompok 6 bahas, itu kuasi eksperimen dan eksperimen murni. Eksperimen murni memang belum ada penelitian seperti itu di Fakultas Keperawatan kita. Tapi setidaknya kalian tahu mengenai teori itu. Terus ini juga banyak sama dengan cross-seksional, yaitu kuasi eksperimen. Jadi kelompok 6 ini akan membahas mengenai cohort dengan subbab kuasi eksperimen dan eksperimen murni. Sekali lagi, kuasi eksperimen atau eksperimen semu itu kalau bahasa lain. Dan eksperimen murni. Ya, itu akan dibahas oleh kelompok 6. Kalau misalnya kurang jelas bisa di back lagi videonya untuk bisa dapat keterangan lebih jelas. Jadi kalau kelompok 5 akan membahas mengenai desain penelitian cross-seksional atau potong lintang dan case control. Dan kelompok 6 akan membahas desain penelitian cohort atau prospektif ke depan dengan topik kuasi eksperimen dan eksperimen murni. Oke, kelompok 7 akan membahas mengenai instrumen penelitian dan pemilihan instrumen yang cocok dengan judul penelitian. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner. Itu alat kalian mengukur variabel. Kalian mengukur variabel harus ada instrumen. Dan instrumen itu biasanya kuesioner. Dan memang kuesioner lembar observasi. Kalau misalnya mau ukur berat badan atau ada penelitian obesitas, instrumennya itu timbangan dan mikrotois atau mikrotoa. Itu instrumen. Jadi kelompok berapa ya? Kelompok 7 akan membahas mengenai instrumen penelitian dan pemilihan instrumen yang cocok dengan judul penelitian. Oke? Kalau masih ada yang kurang jelas bisa kalian back lagi untuk mengulang kembali apa yang saya katakan. Mohon untuk kalian menyertakan referensi. Jadi kalian sertakan referensi atau footnote yang sudah saya katakan di awal video tadi. Jadi harus ada. Nanti seperti biasa formatnya format makalah seperti biasa. Daftar isi langsung isi saja, langsung DP isi topik-topik. Terus DP terakhir daftar pustaka yang kalian ada pada DP isi-isi, tolong kalian cantumkan, terakan di daftar pustaka di belakang. Saya rasa kalau penyusunan daftar pustaka tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena ini sudah mau semester akhir, pasti sudah tahu menyusun daftar pustaka. Ya, jadi itu DP isi makalah ini, setiap paragraf harus ada footnote atau harus ada referensi, harus ada pustakanya. Dan di bagian belakang itu yang semua yang terkumpul pustaka kalian tulis di situ. Jadi penulisan pustaka itu nama dulu tuh, nama nama dulu baru titik tahun. Terus pakai yang
cara Harvard style. Jadi Harvard style ini mengikuti abjad, jadi alfabet A B C D. Jadi nama yang alfabet, nama dulu, baru titik tahun, terus titik judul, terus titik penerbit. Misalnya contoh buku dari saya, biasanya kalau misalnya daftar pustaka kan nama belakang dulu. Misalnya Mamahit Adi titik tahun 2022, titik judul metodologi penelitian, titik penerbit misalnya Universitas Pembangunan Indonesia. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya skripsi, kalian tulis di belakang skripsi program studi apa, universitas apa. Yang penting tuh di depan itu nama, tahun, judul buku yang kalian ambil, dan penerbit atau skripsi atau tesis atau disertasi tolong kasih terangkan di belakang. Saya rasa itu sudah cukup ya. Kalau masih ada belum jelas bisa ulang lagi videonya. Oke. Sekali lagi 1 minggu pengumpulan tugas, dan ini tugas kelompok. Kalian harus mengumpulkannya sebelum jam 00.00 WITA hari Kamis depan. Hari Kamis depan itu tanggal 28 stok. Oke, itu aja. Demikian dari saya, nanti kita komunikasi lagi.